Menurut Bapak, apa dan bagaimana tanggapannya? Ya. Baik, terima kasih. Jadi dalam 1 bulan ini memang ada 3 kali pemberitaan melalui video ya. Video 3 kali video yang disebarluaskan oleh saudara Bapak Hasim gitu kan, atau dari media Cakra Bangsa yang menyangkut diri pribadi saya baik sebagai individu warga negara maupun saya sebagai advokat. Jadi memang karena ada kaitannya dengan proses hukum ya awalnya gitu. Jadi pada konten video yang pertama itu isinya adalah terkait dengan penggelapan mobil dinas. Yang itu kan sebenarnya berita lama dan sudah selesai, artinya mobil itu sudah ada di aset daerah gitu sejak tahun 2021 awal atau 2020 akhir gitu kan. Saya lupa. Memang waktu itu ada persengketaan pemikiran hukum antara saya yang mantan pejabat yang mobil dinas itu melekat dengan jabatan saya sebagai wakil ketua DPRD, yaitu mobil Honda CR-V yang bisa dilelang secara tertutup. Artinya bisa saya miliki, tetap saya bayar ke kas daerah, tapi lelangnya tertutup gitu. Diprioritaskan adalah pengguna mobil itu sendiri. Nah, namun dari pemikiran Setda Kabupaten waktu itu harus lelang terbuka, Pak. Oh ya sudahlah, saya nggak punya uang kalau lelang terbuka kan, barangkali harganya kan juga mencari yang lebih tinggi gitu kan, maksudnya hukum daripada proses lelang terbuka. Sehingga karena ketidakmampuan saya ya sudah saya serahkan lagi ke bagian Setda gitu kan, ke Badan Keuangan Daerah, bagian aset, dan waktu itu sudah diserah terimakan. Waktu itu sempat saya pergunakan untuk kegiatan saya sebagai pos vakum pengadilan negeri kan, waktu itu kan saya masih 1 tahun menjadi pos vakum dan mobil itu bolak-balik ke pengadilan negeri dan diparkir di pengadilan negeri. Bahkan waktu itu ketua pengadilan negeri memberikan surat juga untuk dipinjam pakai untuk kegiatan pos vakum PR. Baik, itu yang pertama, substansi berita yang pertama dalam konten awal. Yang kedua masuk kepada saya diduga menggelapkan uang klien, yaitu pada perkara kasus Idris yang 150 juta. Yang 150 juta gitu. Karena memang saya sebagai kuasa hukum daripada saudara tersangka Idris tentu melakukan pembelaan hukum karena ini delik kerugian dalam perbuatan tipu gelap, sangkaan tipu gelap. Artinya ada orang yang dirugikan, itu Pak Hasim sebagai korban dan pelapor. Nah, sehingga saya atas nama Idris sebagai klien saya mendatangi itu ke rumah Agus, ke rumahnya Pak Hasim yang ada di perumahan Balongan. Iya, di perumahan Balongan. Saya datang baik-baik untuk bisa menyelesaikan persoalan Idris bagaimana termuat di dalam BAP. Nilai kerugian materialnya adalah 150 juta yang tertuang dalam cek bodong gitu kan. Nah, waktu itu maksud saya kalau misalnya uang itu diterima ya kita selesai secara perdamaian, sehingga saya juga klien saya bisa melakukan wujud pembelaan yang maksimal. Nah, tapi waktu itu Pak Hasim dengan pertimbangan tertentu meminta uang yang lebih dari 150 juta. Waktu itu dia menyampaikan 1 miliar. Karena dia katanya konon mewakili teman-teman yang dirugikan yang lain gitu. Ada material dan sebagainya gitu kan. Ada kuli bangunan yang belum dibayar, oke lah. Tapi kemampuan dari keluarganya Idris, saudara Aksan, itu hanya 150 juta. Sehingga waktu saya silaturahmi awal ke rumahnya beliau tidak bisa menerima uang segitu. Oke, kemudian negosiasi lagi, terjadi lagi pertemuan di Bajri, ada foto, ada dokumentasi. Di Cafe Canela, waktu itu saya pikir sudah bisa sepakat gitu kan. Artinya uang itu yang dititipkan oleh saudara Aksan, kakaknya itu saya bawa juga. Bahwa kalau misalnya menerima 150 juta, ya silakan dibuat kwitansi, kemudian kita berdamai. Dan Idris juga waktu itu masih ditahan sebagai tahanan di kepolisian kan, masih proses penyidikan. Tapi waktu itu juga Pak Hasim nggak mau menerima uang 150 juta itu. Sudah 2 kali pertemuan? 2 kali pertemuan, tidak menerima. Ya waktu itu menghendaki ada uang 500 juta. Nah, saya kembalikan lagi ke Pak Aksan sebagai kakaknya. Ternyata tidak ada, Pak, kalau sudah sebanyak itu. Ya sudah, mungkin nasibnya Idris harus menanggung dari perbuatannya. Ya sudah. Artinya itu pertemuan terakhir dan uang itu saya kembalikan kepada yang punya. Yang punyanya kan kakaknya. Karena Idris kan di dalam. Saya kembalikan kepada Aksan. Ini pengembaliannya. Kwitansi pengembalian itu ada, Pak? Ya, saya rekap semua melalui
M-Banking saya kembalikan sejumlah 100 juta dan 25 juta diambil secara tunai di sini, di meja ini, kantor saya. Kemudian yang 25 terjadi kesepakatan bahwa itu untuk jasa layanan daripada saya sebagai pengacara, karena mendampingi sejak awal dan untuk persidangan sampai dengan vonis. Nah, karena saya menggunakan kantor hukum, bukan menggunakan LBH, tentu ada hak retensi saya sebagai pengacara. Saya dibayar untuk melakukan jalan profesi saya sebagai pengacara untuk melakukan pembelaan terhadap ini. Akhirnya apa? Persidangan pun berjalan normatif. Jaksa menuntut dengan kewenangannya menuntut waktu itu 3,5 tahun dalam tuntutannya. Lalu melalui pembelaan dan pertimbangan majelis, Idris divonis 3 tahun penjara. Dan Idris tidak banding menerima, artinya sudah clear. Perbuatannya Idris yang menipu Pak Hasim gitu, itu sudah ditebus dengan pidana badan, dengan dirinya dikurung di lapas. Nah kemudian Pak Hasim mempertanyakan uang itu, uang yang 150 juta itu, dikiranya mungkin masih ada di saya. Mana uang saya, katanya, hak saya. Dia bolak-balik ke pengadilan yang bertemu saya. Nah uang itu bukan milik siapa-siapa, tapi milik kakak yang sedianya tadinya diberikan kepada dirinya, tapi tidak diterima. Ya akhirnya saya kembalikan. Buktinya tadi saya transfer beberapa kali ke Sona Aksan. Dan saya pikir itu bukan uang Pak Hasim, masih belum sah menjadi uangnya Pak Hasim kan, masih uangnya Aksan, ya saya kembalikan kepada yang punya gitu. Jadi itu persoalan. Itu untuk apa? Konten yang kedua, narasi yang kedua itu terkait dengan penggelapan. Nah kemudian saya lebih kaget lagi ketika ada video yang kedua. Ada 2 berita lagi yang sangat tercemar nama baik saya. Karena saya sebagai advokat, saya selama ini juga bekerja sebagai advokat apa adanya gitu, sesuai dengan profesi saya, nggak pernah gimana-gimana melakukan pembelaan terhadap orang yang punya uang dan orang yang tidak punya uang gitu kan. Saya bela semua, baik itu maling, baik itu garong, saya bela semua, pembunuh juga saya bela semua gitu, narkoba. Nah sehingga nama baik saya kok dirusak sedemikian rupa gitu, dengan menyerang bahwa ibu saya Ruslandi terlahir dari seorang janda yang berprofesi sebagai mucikari. Nah, saya dilahirkan resmi dari ayah dan ibu saya yang nikah bujang perawan. Saya dilahirkan pada tanggal 8 September 1975 dari pernikahan resmi orang kampung gitu. Nikah biasa, nikah resmi. Bahwa kemudian saya pada saat usia masih kecil kemudian rumah tangga ibu saya dengan bapak saya berpisah, itu kan terjadi pada semua orang gitu. Kemudian pekerjaan ibu saya juga, dia sebagai tukang masak di setiap orang hajatan. Kalau di kampung itu dulu namanya hajatan itu sabung damar istilahnya. Yeah. Entah singkene, singiti maning, nyambung, seminggu nggak pulang-pulang, dia juru masak di dapur, tukang masak. Dan itu dikenal di sana, tukang masak. Kemudian narasi yang ketiga adalah saya membawa kabur istri teman, istri orang. Dan sampai sekarang pernikahannya diragukan. Saya sampai kemarin saya tunjukkan buku nikahnya, saya nikah resmi kok. Saya mencalonkan beberapa kali di KPU berhadapan dengan lembaga negara yang resmi gitu kan. Saya nyalon DPRD, saya nyalon wakil bupati tahun 2010. Kalau saya diragukan identitas atau apa latar belakang kehidupannya, ya pasti di sana juga terjadi pemeriksaan verifikasi secara mendasar kan. Nah, sehingga itu fitnah yang coba disebarluaskan dengan tujuan orang lain mengetahui secara melawan hukum melalui sarana media elektronika, dan itu merupakan tindak pidana yang diatur oleh undang-undang. Jadi memang itu yang saya adukan adalah suatu cerita yang dibuat-buat, suatu fitnah yang luar biasa gitu kepada diri saya, sehingga saya terpaksa harus melangkah pada proses hukum. Saya pada tanggal 6 Februari kemarin saya mengadukan persoalan itu kepada Polres Indramayu untuk ditelaah, diperiksa, karena itu saya pikir sudah menyerang kehormatan saya, pribadi saya. Bahkan ada nama Titin Yeni di situ yang disebut adalah istri saya. Ya dia juga tidak terima gitu kan.
Sehingga nanti biarlah hukum yang menguji apakah ini produk jurnalistik, apakah ini sentimen pribadi yang coba dikemas dalam bentuk kreasi sebagai kreator yang menggunakan perlindungan undang-undang pers. Dan saya rasa teman-teman saya di dunia pers juga banyak, tapi tidak seperti ini, tidak menyerang secara personal, secara membabi buta sampai dengan orang yang tidak ada kaitannya dengan induk persoalan, substansi awal yang masalah penanganan Idris. Ibu saya kan nggak tahu nih persoalan saya, kenapa harus diserang gitu ibu saya, kenapa istri saya juga harus dibawa-bawa, dan itu semua tidak sesuai fakta. Sehingga itu saya sebut fitnah. Tujuannya adalah supaya orang lain tahu, tujuan dibalik itu supaya nama saya tercemar gitu. Dan secara pribadi saya tidak ada masalah dengan Pak Hasim atau media Cakrabangsa. Dari dulu saya di DPRD gitu, dia berlangganan, saya berlangganan koran kok secara ini. Semua anggota dewan itu rekomendasi pimpinan saya tanda tangan semua DPRD. Salah satunya adalah media Cakrabangsa. Jadi tidak ada apa ya, persoalan pribadi gitu Pak Hasim. Kenapa sampai brutal itu menyerang saya, nama saya supaya rusak gitu kan tujuannya. Kalau diduga. Nah, kemudian yang terakhir adalah saya penggelapan dan masalah yang ranjang itu, yang disebut bunga itu kan. Nah itu saya memang pernah menangani waktu menjadi Pospakum. Pospakum Pengadilan Negeri kan salah satu produk pelayanannya adalah memberikan bantuan hukum untuk perbaikan nama atau identitas daripada pemohon. Nah sehingga bersama teman-teman Pospakum juga saya memproses salah satunya adalah punya dulu ini untuk anaknya. Nah itu juga kita proses. Nah tapi di samping itu saya juga diberikan kuasa oleh Ibu Bunga itu. Ada beberapa uang dia yang konon katanya ada di orang. Ada Ibu Haja Era, ada apalah itu yang tertera di pemberitahuan itu. Dan salah satunya adalah Yosef Ibrahim. Tapi setelah penelusuran awal dari data awal yang transaksi Ibu Bunga ini kepada orang-orang yang dia sebutkan berhutang pada dia, itu dari sisi hukum lemah gitu. Tidak ada jejak apapun secara tertulis yang menunjukkan bahwa uang Ibu Bunga itu ada di sana. Beberapa yang ada saya somasi dan memang nilainya tidak terlalu besar, sehingga kasus itu yang dikuasakan ke saya cenderung memang tidak berjalan karena memang lemah dokumen awal di dalam pembuktian. Nah, kemudian terkait dengan menyetubui katanya kan. Nah silahkan dikonfirmasi saja gitu. Saya datang ke sana itu siang hari bersama tim Pospakum. Tim Pospakum itu bahkan juga tahu Pak Arif sudah pasang diterima biasa gitu kan. Nah katanya dibawa ke Gabusketan, ke rumah saya katanya perbuatan itu kan. Di rumah saya itu ada ibu saya, ada istri saya waktu itu, tahun 2020 kan. Kejadiannya tahun 2020. Jadi Pak, sesuai cerita itu tahun 2020 memang. Saya bekerja sebagai Pospakum itu kan di tahun 2020-2021. Waktu gedung pengadilan yang lama dan pindah sementara di gedung pengadilan yang ada di Sindang. Itu saya masih bolak-balik di sini. Keluarga saya masih di sana. Kok bisa gitu? Misalnya saya membawa, makanya itu tidak benar gitu. Nah, itu fitnah yang luar biasa. Yang Bapak buat laporan di Polres itu untuk perihal pelaporan tentang apa, Pak? Yang video yang kedua, yang menyangkut pribadi saya, orang tua saya, dan istri saya. Apakah nanti ditindaklanjut juga untuk pelaporan selanjutnya, Pak? Yang masalah menyetubui. Kalau itu kan dia sudah ini kan mengutip laporan polisi dia, biarkan saja itu seperti apa kan. Nah terkait dengan ijazah yang hilang itu sudah kita proses ijazah anaknya. Tim saya juga sangat menghargai dokumen pribadi orang dan sudah terbit namanya surat keterangan pengganti ijazah SKPI. Kalau kita ijazahnya hilang itu diterbitkan oleh Dinas Pendidikan namanya SKPI yang sederajat dengan ijazah, surat keterangan pengganti ijazah yang ditandatangani oleh langsung kepala dinas, dan itu sudah kita serahkan. Jadi dokumen yang katanya digelapkan itu sudah tidak, karena sebenarnya tidak mungkin hilang ya, karena berkas ini kan banyak di kantor saya ini kan mungkin terselip dan belum ketemu, tapi belum bisa dikatakan hilang, tapi itu pun sudah kita upayakan dan sudah ada, sudah diserahkan oleh anggota saya Pak Jojo, Pak Suwarjo. Berarti dengan bahasa menyetubui itu Bapak sangat membantah ya Pak? Ya membantah itu.
Karena kan setiap pelayanan hukum saya ke sana bersama tim. Bersama tim terus juga melakukan penagihan. Ya seperti biasa normatif mendatangi orang yang dia tuju waktu itu Haji Era. Kemudian Yosef Ibrahim, memang saya tidak, Yosef Ibrahim itu ketua Nasdem, sekarang ketua Partai Losara kan. Katanya dulu dia ada hubungan dengan itu, nggak ada hubungan seperti apa, tapi kemudian uangnya nyangkut di sana, tapi juga nggak ada jejaknya gitu. Nggak ada secara hukum berupa kwitansi atau apa yang sulit dibuktikan secara hukum, sehingga memang cenderung mandek. Tadi Pak Rusli cerita kalau Pak Hasim setelah putusan pengadilan itu, setelah divonis, yang bersangkutan itu sudah divonis, tapi masih meminta duit 150 juta itu. Nah itu anehnya saya. Dalam putusan pengadilan disebutkan nggak itu? Tidak disebutkan. Tidak ada perintah untuk Tidak ada perintah untuk mengembalikan. Kembalian. Jadi intinya perbuatan Idris itu sudah ditanggung dengan badannya di penjara. Kalau pidana kan begitu. Nah saya sudah sarankan ke Pak Hasim. Pak Hasim, kalau Pak Hasim merasa tetap dirugikan dengan vonis pidana ini, silahkan gugat perdata. Amar putusan vonis pidana itu bisa dijadikan dalil posita di dalam gugatan untuk menggugat saudara Idris akibat perbuatannya, karena sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Persoalan Idris tidak punya uang kan bisa disita asetnya. Saya sudah kasih masukan seperti itu. Kalau tetap dia masih menginginkan uang yang 140 juta itu, uang 140 juta itu sudah ditebus dengan badannya di penjara Idris itu. Sudah clear, perbuatannya sudah dia tebus gitu, dengan melakukan menerima divonis 3 tahun penjara. Nah kalau dia dulu menerima uang 150 juta kan clear gitu. Iya. Sampai masuk penjara ya. Ya kalau soal masuk penjara atau tidak kan tergantung dengan konsep perdamaian yang saya buat gitu kan. Nanti pertimbangan apakah bisa di restoratif justice ataukah tidak, itu kewenangan pimpinan penyidik. Tapi paling tidak kerugian Pak Hasim itu kalau dulu mau diterima uang yang ada di saya itu kan clear gitu. Tapi kan dia tidak mau menerima. Jadi ingin memenjarakan orang, tapi juga orang ingin supaya bayar. Mana ada sih seperti itu? Sepanjang saya menangani persoalan orang nggak seperti itu. Tadi katanya yang bersangkutan yang merasa dirugikan oleh Idris itu kan minta 1 miliar. Ya. Dia merasa untuk teman-temannya juga. Ya. Lalu membuktikan nggak bahwa dia mewakili teman-teman itu? Ya itu walau tidak. Cuma ucapan itu. Cuma ucapan saja. Kan nggak bisa seperti itu. Ini kan urusan hukum. Semua harus berfakta, bersumber pada fakta yang ada.